Selamat pagi, perkenalkan saya Pandey Komang Sudiantika dengan NIM 21025211076 dari Prodi PSSI KPN Angkatan 2021 FK UNUD. Di sini saya akan membahas pembuatan video basis data Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit menggunakan aplikasi web PHP MyAdmin. Baik, jadi yang pertama di manage server, MySQL dan Apache di running, kemudian welcome, go to application, kemudian lanjut ke bagian PHP MyAdmin. Kemudian di database, klik database. Database-nya di sini saya menggunakan ujian SIK_nama. Kemudian create untuk nama tabel yang pertama pasien dengan kolom 6. Create akan muncul kolom berjumlah 6 seperti ini. Yang pertama pasien _nomor NM. Di sini parkar 6. Parkar dengan values 6. Nomor init primary. Kemudian yang kedua, pasien _nama. Di sini parkar 50. Kemudian di bawahnya pasien jenis kelamin, enum, untuk tipenya, untuk values-nya tanda petik 1, laki, tanda petik 1, koma, tanda petik perempuan, jagari tanda petik 1, kemudian yang selanjutnya pasien tanggal lahir, INT-nya yaitu date, kemudian pasien alamat, untuk alamat parkar 50, kemudian pasien nomor HP. Untuk nomor HP ini parkar begin 13. Untuk nomor HP begin 13. Kemudian setelah seperti ini di save akan muncul seperti ini data-data yang telah kita tadi tulis. Kemudian di bagian insert untuk masukkan datanya, yang pertama misalkan nomor RM-nya itu dari 6 digit, nama, laki-laki, tanggal lahir menggunakan Amerika dari tahun, kemudian klik go, akan muncul data yang telah kita insert seperti ini dengan checklist hijau one row insert. Kemudian untuk membuat tabel lagi, kita klik bagian ujian SIK tadi dengan menambahkan di nama tabel yang kedua yaitu spesialis dengan number of column 2, kemudian create yang pertama spesialis atau SP _ID, ini kar 10, kemudian yang kedua SP_nama parkar 50, ini parkar 50, kemudian save, tinggal memasukkan datanya di insert, ID-nya misalnya di sini 346782, namanya Purwando. Go akan juga muncul seperti ini, sama seperti yang tadi. Untuk menambahkan tabel yang baru, kita klik di bagian di ujian SIK. Nah, setelah itu ujian SIK kita tambahkan sini nama tabel yang baru, yang ketiga yaitu dokter.
Kemudian number of kolomnya di bagian dokter ada 7. Grade akan muncul seperti ini, sama seperti yang tadi. Yang pertama doc underscore ID. Kemudian untuk tipenya ini car 10. Kemudian doc underscore nama. Ini Parkar 50. Kemudian doc underscore jenis kelamin. Ini Enum. Kemudian setelah jenis kelamin, dokter underscore alamat, Parkar 50. Kemudian dokter underscore nomor HP, bikin 13. Kemudian setelah nomor HP, dokter tanggal lahir, date, dan yang terakhir adalah spesialis underscore ID. Ini car 10. Car 10, ketika sudah seperti ini, kita tinggal save saja. Kemudian tambah untuk menginput datanya di bagian insert. Kemudian yang pertama dokter ID-nya misalkan 128413, namanya Dr. Wahyu Indah, jenis kelamin perempuan, alamat Tenyeri Denpasar, kemudian nomor HP, kemudian tanggal lahir di Amerika dimulai dari tahun, kemudian spesialis ID-nya di sini 3453781. Kemudian go akan muncul seperti ini, one row insert. Jadi data yang sudah kita insert kan seperti ini. Kita cek di bagian ujian SIK. Jadi ini merupakan tabel yang kita insert tadi, ada dokter, pasien, dan spesialis. Untuk menambahkan nama tabel atau membuat tabel yang baru, tinggal di bagian kolom ini, yaitu bagian perawat sekarang. Untuk jumlah kolomnya, untuk perawat, jumlah kolom untuk perawat ini 6. Grade pertama, perawat disingkat PRW underscore ID, ini car 10. Kemudian di bawahnya perawat underscore nama, ini Parkar 50. Kemudian perawat underscore jenis kelamin, ini Enum. Setelah jenis kelamin itu perawat alamat, ini Parkar 50. Setelah alamat yaitu nomor HP. Nomor HP bikin 13. Kemudian perawat tanggal lahir. Ini date. Kemudian kita save. Kemudian insert datanya di sini, masukkan datanya. Yang pertama perawat ID-nya 314. Mohon maaf, mungkin 3822174 untuk ID-nya. Namanya di sini perawatnya Pandi Komang, jenis kelamin laki-laki, alamat Renon Denpasar, nomor HP
kemudian tanggal lahir ya Amerika, kemudian go. Baik, ini data yang sudah berhasil di-insert. Kemudian untuk menambahkan tabelnya, sama seperti tadi, di create new tabel. Untuk tabel selanjutnya itu rawat jalan. Rawat jalan. Jumlah number of kolomnya 15. Kemudian create. Yang pertama, RJ underscore nomor register. Ini car 10 primary, nomor indeksnya primary, go. Kemudian kedua RC underscore tanggal register. Untuk tanggal register ini date. Kemudian yang ketiga pasien underscore nomor RM underscore nomor RM. Nomor RM ini Parkar 6. Kemudian selanjutnya yaitu dokter underscore ID. Ini car 10. Car 10. Selanjutnya perawat ID. PRW underscore ID. Car 10 juga. Kemudian setelah perawat ID itu rawat jalan underscore keluhan pasien. Keluhannya ini teks. Tipenya teks. Kemudian kita memasuki ke diagnosa. RJ underscore diagnosa awal si pasien. Ini teks. Kemudian masuk ke SOAP. Yang pertama subjektif, data subjektif. RJS teks RJO teks RJA teks RJP teks. Kemudian setelah SOAP berat badan RJ underscore berat badan. Untuk berat badan ini N3. Kemudian selanjutnya setelah berat badan RJ underscore tensi car 7. Car 7. Kemudian RJ underscore panas tubuh atau suhu si pasien. RJ underscore panas tubuh ini NT3. Kemudian yang terakhir itu RJ underscore alergi. Alerginya ini teks. Baik, ketika sudah seperti ini, kita tinggal save, lalu insert, tinggal masukkan datanya. Nomor register itu misalkan 12.00.01, kemudian tanggal register 2022, tipe Amerika, bulan 12, bulan 2, kemudian nomor RM-nya 6 digit, kemudian ID dokternya yaitu 128 412, kemudian perawat ID 382.174, kemudian keluhannya yang pasien katakan, pasien mengatakan mengalami sesak napas dan batuk berdahak sejak 3 hari. Ya, 3 hari. Batuk berdahak, sesak napas. Mohon maaf ada typo sedikit. Ini sesak napas seharusnya. Baik, sudah. Selanjutnya itu diagnosa awal, yaitu bersihan
bersihan, jalan, napas, tidak efektif. Karena ada sekret pada pasien dan juga mengalami sesak yang merupakan salah satu tanda dari bersihan jalan napas tidak efektif. Dan untuk data subjektif setelah dilakukan intervensi, pasien mengatakan sesak sudah berkurang dan juga dapat mengeluarkan dahak. Ada sekret. Untuk data objektifnya, yang perawat lihat pasien tampak nyaman. Setelah itu sesak napas berkurang. Dan juga tidak ada sekret. Kemudian untuk asesmennya, bersihan jalan napas tidak efektif, sudah teratasi. Kemudian untuk planningnya, memonitor pola napas pasien seperti frekuensi, kedalaman, dan lain sebagainya, dan juga mengajarkan cara batuk efektif agar pasien dapat mengimplementasikan atau belajar batuk efektif apabila terjadi sekret yang menumpuk seperti itu agar bisa melakukan batuk efektif untuk mengeluarkan sekretnya. Untuk berat badan di sini 50 kg, tensi terus 28 terus 20/70. Untuk panas tubuh 35 derajat Celcius. Untuk alergi, pasien mengatakan tidak ada alergi. Setelah itu go. Baik, ini data yang sudah di-insert. Tulisannya yaitu one row insert, jadi datanya sudah di-insert. Kemudian untuk melihatnya, semua data yang sudah di-insert yaitu di ujian SIK di nama database. Nah, di sini ada 5 data yang sudah di-insert. Dari tadi juga ada yang pertama itu ada pasien, setelah itu ada dokter, ada perawat, ada spesialis, dan rawat jalan. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang baik saya sengaja maupun tidak. Saya akhiri dengan selamat pagi. Baik, untuk selanjutnya saya akan tutup aplikasinya karena ini sudah disimpan. Saya tutup, kemudian tutup. Baik, sekian dan terima kasih.